Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Era Oktaviana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Juwita Rahma, NPM 1911010348, kelas H, jurusan PAI semester 4. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata pelajaran Teknologi Informasi Pembelajaran. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau juga bisa disebut dengan CD pembelajaran, berupa program komputer yang berisi tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sistem komputer ini juga dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada para siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. Nah, jadi inilah yang disebut dengan pembelajaran berbasis komputer. Melalui sistem komputer ini, kegiatan pembelajaran dilakukan secara tuntas. Maka, guru dapat melatih siswa secara terus-menerus sampai mencapai ketuntasan dalam belajar. Berikan guru dimaksudkan untuk melatih keterampilan siswa dalam berinteraksi dengan materi pelajaran dengan menggunakan komputer, terutama itu dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Jadi, di dalam latihan itu, siswa dibiasakan untuk menggunakan komputer seoptimal mungkin dan membentuk kebiasaan yang dapat memperkuat daya tanggap siswa terhadap materi pelajaran yang diterimanya. Hal ini dikarenakan dengan melalui pembelajaran berbasis komputer, siswa akan secara cepat dapat memperoleh penguasaan dan keterampilan yang diharapkan. Kemudian, secara konsep pembelajaran berbasis komputer juga bisa dikatakan sebagai bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran dan keahlian atau keterampilan dalam satuan unit-unit kecil sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Pembelajaran berbasis komputer juga merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual, di mana siswa itu dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang atau dimanfaatkan oleh guru. Nah, jadi kontrol pembelajaran dalam pembelajaran berbasis komputer ini sepenuhnya ada di tangan siswa, karena pembelajaran berbasis komputer merupakan pola pembelajaran bermedia, yaitu secara utuh sejak awal hingga akhir menggunakan piranti sistem komputer. Jadi, jika ada yang bertanya-tanya mengenai apa itu piranti, piranti ini adalah perangkat yang memiliki tugas meminta, memasukkan, dan menghasilkan data. Selanjutnya, bagian yang kedua atau B. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Jadi, pembelajaran berbasis komputer ini memiliki beberapa prinsip, di antaranya yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Jadi, dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer ini harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Apapun model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan, baik itu drill, tutorial, simulasi, maupun games, harus berpijak pada tujuan pembelajaran yang telah diterapkan dalam perencanaan pembelajaran berbasis komputer. Kemudian yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer.
Hal ini sangat memberikan keleluasaan pada siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara mandiri, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator. Semua pengalaman belajar dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer. Kemudian yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, semua siswa harus dapat menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer, baik itu berupa pemahaman materi dan tugas mengerjakan tes atau evaluasi yang harus diselesaikan dengan benar. Selanjutnya yaitu bagian C, sejarah pembelajaran berbasis komputer. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi-teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktif dan metodik. Nah, jadi, di dalam sejarah teknologi pembelajaran, kita menemukan bahwa karya Sidney Presey tahun 1960 untuk menciptakan mesin mengajar atau teaching machine bisa dicatat sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Cara kerja mesin tersebut adalah yaitu yang pertama, bahan disusun dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda dengan 4 kemungkinan jawaban, dengan 1 diantaranya adalah jawaban yang benar. Dan yang kedua, tes T, membaca soal tes pada layar display dan memilih alternatif jawaban yang benar dari satu soal. Selanjutnya yang ketiga, dengan menekan tombol alternatif jawaban yang benar, bila yang ditekan adalah alternatif jawaban yang benar, maka pada layar display akan muncul soal berikutnya. Akan tetapi, apabila salah, maka akan memberikan respon dengan cara tidak memunculkan soal berikutnya. Presey memandang bahwa mesin tes ini bisa digunakan pula dalam mengajar dan dengan sedikit mengubah tujuan dari tujuan menguji menjadi tujuan mengajar, dan pada akhirnya digunakan juga sebagai mesin mengajar. Dan pada tahun 1964 ada seorang ahli psikologi dari aliran behaviorisme yang ternama, yaitu B.F. Skinner, menciptakan pembelajaran terprogram yang dikenal dengan program linear. Program linear ini dapat pula bercabang. Model-model pembelajaran terprogram, baik program linear maupun branching inilah yang sangat mewarnai pengembangan perangkat lunak dalam sistem pembelajaran berasaskan komputer. Pembelajaran berdasarkan komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif, model pemrosesan informasi, yang mulai berkembang pada tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Model ini menampilkan konseptualisasi dari sistem memori pada manusia yang mirip dengan sistem pada komputer. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai model sensory register, short-term atau working memory, long-term memory. Berdasarkan model ini, data masuk ke sistem memori melalui pencatatan ataupun sensory register, kemudian dikirim ke penyimpanan jangka pendek, short-term store, selama sekitar 0,5 sampai 2 menit untuk analisis pendahuluan. Dari penyimpanan ini, selanjutnya dikirim ke memori jangka pendek atau disebut juga dengan memori kerja, short-term memory. Di sini,
data yang sudah dianalisis disimpan selama sekitar 20 menit. Kemudian, data itu setelah ditransformasi dan dikode menjadi bagian dari sistem pengetahuan yang disimpan pada memori jangka panjang atau disebut juga dengan long-term memory dalam proses penyimpanan pada tempat penyimpanan jangka pendek dan memori kerja. Sebagian data hilang dari sistem. Teori belajar kognitif ini banyak mengalami perkembangan dan sejalan dengan itu telah berkembang pula model-model pembelajaran yang mengaplikasikan teori ini. Di antara penerapan itu adalah dalam model pembelajaran berbasis komputer yang dimulai berkembang sejak tahun 90-an. Kemudian selanjutnya bagian D, yaitu mengenai komputer sebagai media pembelajaran. Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Dan kata media itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti pengantar atau perantara. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media yang difungsikan sebagai sumber belajar, bila dilihat dari pengertian harfiahnya juga, terdapat manusia di dalamnya, benda ataupun segala sesuatu yang memungkinkan untuk siswa memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna bagi dirinya dalam pembelajaran. Sasaran penggunaan media ini adalah agar anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. Dengan demikian, mereka dengan mudah mengerti dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama, komponen tujuan. Dalam memilih penggunaan media pembelajaran, mendapat prioritas utama adalah mempertimbangkan aspek tujuan, yaitu mengenai tujuan apa yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, apakah domain kognitif, afektif, atau psikomotor. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap media yang akan digunakan. Selanjutnya yang kedua, komponen karakteristik media pembelajaran. Pemahaman terhadap karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh guru dalam kaitannya dengan pemilihan media titik. Malahan kemampuan semacam ini yang memberikan peluang menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, komponen kesesuaian, yaitu kesesuaian dengan rencana kegiatan, sasaran belajar, tingkat keterbacaan, media, situasi, dan kondisi, dan juga objektivitas. Kesesuaian rencana kegiatan untuk anak sekolah dasar yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. Kesesuaian dengan sasaran belajar, yaitu anak usia berapa yang akan menerima dan menyerap pesan sesuai dengan materi melalui media tersebut. Kemudian, menurut Suparno, tahun 1979, ada 5 alasan memilih media dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, ada berbagai macam media yang mempunyai kemungkinan dapat kita pakai di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada media yang mempunyai kecocokan untuk menyampaikan informasi tertentu. Yang ketiga, ada perbedaan karakteristik setiap media. Yang keempat, ada perbedaan pemakaian media tersebut. Dan yang kelima,
ada perbedaan situasi dan kondisi tempat media dipergunakan. Selanjutnya, media yang akan digunakan juga harus memperhatikan beberapa ketentuan dengan pertimbangan bahwa penggunaan media harus benar-benar berhasil, guna dan berdaya guna untuk meningkatkan dan memperjelas pemahaman siswa. Kemudian yaitu bagian yang keempat, kelebihan komputer. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses belajar memberikan beberapa keuntungan. Komputer memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses membuat mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan jarak jauh memberikan keleluasaan terhadap mahasiswa untuk kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakaiannya, yang diistilahkan dengan kesabaran komputer, dapat membantu mahasiswa yang memiliki kecepatan belajar yang lambat. Di samping itu, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kemudian, tidak hanya itu saja, komputer juga dapat dirancang agar dapat memberikan preskripsi atau saran bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Dan kelebihan komputer yang lain adalah kemampuan dalam mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi grafik. Hal ini menyebabkan komputer mampu menyampaikan pengetahuan dan tingkat realisme yang tinggi. Selanjutnya yang kelima, kekurangan atau kelemahan dari komputer. Nah, jadi di samping memiliki sejumlah kelebihan, komputer juga sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software memerlukan biaya yang relatif tinggi. Kemudian ada juga yang disebut dengan penggunaan jaringan komputer untuk pembelajaran. Jadi, interaksi pembelajaran dengan menggunakan jaringan komputer tidak saja dapat dilakukan secara individual. Menggunakan jaringan komputer tidak saja dapat dilakukan secara individual, tetapi juga untuk menunjang kegiatan belajar kelompok. Beberapa kelebihan pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh yaitu dapat memperkaya model-model tutorial, dapat memecahkan masalah belajar yang dihadapi mahasiswa dalam waktu yang lebih singkat, dan dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam memperoleh informasi. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa dari pembelajaran berbasiskan komputer ini ada kelebihan dan juga kelemahannya. Contohnya dalam pembelajaran kita saat ini yang terdampak yang masih dalam suasana COVID-19, yaitu kita melakukan pembelajaran secara daring ataupun online dengan menggunakan pembelajaran berbasiskan komputer. Nah, jadi kelebihan yang dapat kita rasakan itu dalam pembelajaran jarak jauh mungkin dapat mempermudah mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran. Dan kelemahannya itu juga ada dalam pembelajaran berbasiskan komputer. Contohnya, bagi mahasiswa yang tinggal di perdesaan ataupun di pelosok dan terkendala oleh sinyal yang akan menghambat pembelajaran
mahasiswa tersebut dalam belajar. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam saya menyampaikan materi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.